bentuk pembelajaran kooperatif yang berfokus pada aktivitas dan interaksi siswa. Pada model ini, materi pelajaran dibagi menjadi beberapa bagian dan setiap siswa dapat bertanggung jawab untuk mempelajari satu bagian materi secara mendalam sebelum menjelaskannya kembali ke kelompok asal. Proses ini menempatkan setiap siswa sebagai sumber informasi bagi kelompoknya sehingga tercipta ketergantungan positif dan tanggung jawab secara individual. Dengan mekanisme tersebut, siswa tidak hanya memahami materi saja, tetapi terlatih untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, pada pendekatan ini menjadikan proses pelajaran lebih menarik dan interaktif karena di sini siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja, tetapi juga turut berkontribusi dalam menyampaikan materi. Nah, secara keseluruhan, model pembelajaran Jigsaw ini menciptakan suasana pembelajaran yang inklusif, kolaboratif, dan mendukung peningkatan pemahaman konsep. Terima kasih. Baiklah, materi kedua yang akan disampaikan oleh Nurul Aulia kepada Nurul Aulia. Jadi saya akan menjelaskan tentang sistem pembelajaran. Yang pertama, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil sekitar 4 atau 5 orang. Kelompok dibuat secara heterogen agar siswa saling membantu. Yang kedua, setiap anggota kelompok yang mendapatkan materi atau tugas yang berbeda sehingga masing-masing siswa bertanggung jawab untuk menjelaskan suatu bagian tertentu. Yang ketiga, anggota kelompok yang mendapatkan materi atau tugas yang sama dari berbeda kelompok dan berkumpul ke kelompok ahli. Di sini
dalam sistem pencernaan pada manusia. Oke, kita lanjut. Oh ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ada satu ayat suci Al-Quran yang mengkaitkan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu. Kenapa Ibu ambil Quran surat ini untuk mengkaitkan tentang materi pembelajaran kita hari ini? Karena kita sebagai manusia itu wajib untuk memakan makanan yang halal, makan makanan yang sehat. Berguna untuk apa? Guna untuk menjaga sistem organ yang ada di dalam tubuh manusia. Kenapa Mutia? Semangat belajar buat hari ini. Ya, dengerin Ibu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Oh ya, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ada speaking. Coba dilihat dulu. Ibu udah ada kirim di WhatsApp grup. Oke, Bu. Ya, dibuka dulu ya. Nanti kalau Ibu bilang boleh, sebentar aja. Nanti kalau Ibu bilang kelas 5, kalian jawabnya siap. Oke? Ayo dibuka semua. Sudah, Bu. Buka. Emang udah hafal? Sudah, Bu. Oke, 1, 2, 3. Kelas 5 siap. Kelas 5 siap. Yang semangat, kelas 5 siap. Tepuk tangan ya nanti ya. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semua hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, tepuk tangan. Udah ya? Kita mau belajar lagi ya. Apa Nak? Giska tadi Bu. Kenapa Giska? Ini kok tidur? Gak boleh tidur ya Nak ya. Maju Nak, maju. Maju sini. Gak boleh tidur, kita lagi belajar. Oke, tadi kita mau belajar apa? Sistem pencernaan. Ada yang tahu sistem pencernaan pada manusia itu apa? Apa, Bu? Nggak tahu. Lambung. Usus kecil lambung. Iya betul. Sistem pencernaan pada manusia itu terdiri dari 6 organ. Ada tahu yang pertama itu apa? Oke, tepuk tangan dulu buat Rosi. Ya, ibu ada teori. Tepuk diam. Ya, jadi anak-anak ibu diam dulu. Ibunya sekarang mau menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Kenapa? Mengajar ya? Apa ini namanya coba? Kita perkenalkan. Apa coba ini namanya? Ayo Widya, ini apa? Ya, sistem pencernaan. Widya sakit. Udah makan? Udah. Bu, dia tuh sakit terus, Bu. Sakit banget. Sakit kayaknya. Dia capek. Ya udah, stop. Jadi kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Apa-apa saja sih sistem pencernaan pada manusia itu? Nih
Kini langsung keluar Emilio dan itu bertanda bahwa sistem pencernaan kamu tak bekerja. Bahkan sebelum kamu masukkan makanan ke dalam tubuh, makanan masuk ke dalam tubuh dan dicerna oleh sistem pencernaan. Makanan dicerna untuk menghasilkan energi supaya kamu bisa beraktivitas. Apa sih yang terjadi dalam hal ini? Tiga fungsi. Pankreas menghasilkan energi dan menghasilkan dan panjangnya sampai 6-8 meter. Wah, lebih panjang dari tubuh kita. Sisa-sisa makanan yang tidak digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar ini dan mendapat setelah sebagai sisa-sisa ini bernama feses, urat, dan bahkan biomas. Kenapa harus tentang pencernaan? Banyak gunanya di pencernaan. Yang pertama, menghargai makanan berikut. Makanan bukan cuma nikmat ini, tapi berfungsi sebagai energi bagi tubuh. Mengatur waktu sehat. Kalau selama cara sistem pencernaan, kita akan bisa menentukan kebutuhan gizi yang lengkap bagi setiap minggu. Merawat organ pencernaan tentunya supaya terhindar dari penyakit dan memastikan sistem pencernaan berfungsi kembali. Oke, hebat sekali. Hari ini kita akan mengetahui tentang Habis itu zat bergizi lainnya, dan kemudian kita akan dapat energi dari makanan supaya kita dapat bermain, dapat apa lagi? Belajar, apa lagi? Hah? Berolahraga juga bisa. Oke, coba kita bayangkan bahwa tubuh kita ini adalah mesin dan makanan ini adalah sebuah bahan bakar.
aja nggak serius, sibuk mau main-main. Nanti ya, kita main. Ini katanya belajar. Bu kasih aja, nggak kasih jangan kasih bintang dia. Ibu teh, dia ngapain di situ? Wih, dia sibuk kali loh. Iya dia nggak boleh duduk di situ. Iya, dia nanti ibu yang lain. Dah, coba kalian bentuk lambalinya nak. Cepetan, Nih. Gimana kelompokan? Iya, nanti di sini ya, nanti di sini ya. Udah biar aja mulia. Kita mau semangat dulu ya. Coba semangat dulu ya. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Tadi udah kembali ke kelompok asalnya. Nah, sekarang presentasi ya. Siapa yang mau satu kelompok presentasi? Presentasikan. Semuanya. Yang mulut kan? Ini mulut. Lambung. Oke, ayo presentasikan dari sistem pencitraan. Mulut dulu. Ini mulutnya fungsinya. Udah kamu temenin aku aja deh, temenin saya aja. Boleh. Dari mulut. Mulut untuk mengunyah atau menghancurkan makanan dan dibantu oleh liur dan gigi. Nah, serta dibantu oleh lidah untuk mendorong makanan. Boleh tepuk tangan untuk Aji. Yang kedua yaitu tenggorokan Aisyah. Sebagai jalur masuk Waktu depan nih buat presentasi terus. Ayo Aisyah, tenggorokan. sebagai jalur masuk udara ke paru-paru dan masuknya makanan. Iya, tepuk tangan buat Aisyah. Yang ketiga, Lambung, kegunaan lambung itu untuk mencerna makanan, Bu. oh iya, tepuk tangan. Yang kamus ada. Selanjutnya, halus adalah penyerap sari-sari makanan. Oh iya, tepuk tangan bahasa ada. Usus besar. Fungsi usus besar yang pertama penyerap air dan elektrolit. Yang kedua, Ada, itu kami. Ayo lanjut. yang kedua pembentukan feses. Usus besar membentuk feses tinja dari sisa makanan yang tidak dapat dicerna dan air yang diserap. Tepuk tangan buat Widya. Yang terakhir anus. Anus itu Lambat kali bacanya. mengeluarkan fases atau tuh sisa makanan yang tidak dicerna dari tubuh. Ya betul. Ya boleh duduk. Bu, nggak dapat. Bu, hadiah lah, Bu. Iya nanti ya.
Juara 1, 2, 3. Apa? Mana dua lagi? Enggak ada tema kok. Dia kamu tadi nggak ada jawab, dia nggak ada jawab. Dia kalau mau maju jawab dulu pertanyaan dari ibu, baru maju. Kok tante ini sih? Katanya siapa?